Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga sehat. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan webinar bersama. Tapi mohon maaf memang ternyata kami tidak merekod. Jadi ini kami buatkan informasi yang kemarin. Insya Allah sama persis. Jadi nanti malam kita ngobrol-ngobrol bersama di webinar untuk membahas tentang RPL dan lain-lain sebagainya. Termasuk tadi malam sudah ada notifikasi status terpilih. Jadi selamat bagi teman-teman yang sudah terpilih, siapkan mulai sekarang karena ada notifikasi terpilih berarti teman-teman akan segera melaksanakan proses PPG Daljab Kemenak tahun 2025. Untuk teman-teman yang masih menunggu statusnya, jangan khawatir, tidak masalah. Ya tetap semangat, tidak perlu kecewa. Mesti ada yang kecewa, mesti ada yang gembira. Karena kami lihat di grup diskusi ada beberapa yang berdoa di batch berikutnya, tapi tidak apa-apa. Ya semuanya sebenarnya sama karena untuk pelaksanaan PPG di tahun ini itu nanti untuk TBG-nya itu sama di tahun 2026 dimulai tahun Januari 2026. Tetapi doa kami semuanya lancar dan segera status dari yang seleksi akademik maupun seleksi administratif semuanya nanti akan menjadi status terpilih. Nah itu info detail RPL, siap PPG. Bismillahirrahmanirrahim. Omah PPG Indonesia akan selalu senantiasa memberikan informasi yang terupdate, selalu memberikan info-info yang responsif, yang artinya solutif. Ya, jadi kami setia untuk membersamai teman-teman dari awal PPG sampai selesai PPG. Ini adalah dokumen RPL yang perlu disiapkan. Ini teman-teman pasti sudah pernah melihat informasi ini. Ini bisa didapatkan di laman resmi dari pusat yaitu ppg.kemenak.go.id. Silakan nanti teman-teman cross ke sana. Jadi di sini dokumen RPL itu sebenarnya dokumen wajib yang harus disiapkan. Kemarin ada informasi bahwa untuk mapel umum tidak melaksanakan RPL, kita tunggu. Ya, kita tunggu. Tetapi untuk informasi awal adalah itu berlaku untuk semua mapel. Jadi disiapkan mulai sekarang. Jadi nanti misalkan terpilih di batch berikutnya, artinya teman-teman masih punya. Ya, masih punya dan aman. Malah lebih baik dipersiapkan dari sekarang. Yang pertama adalah SK mengajar sebagai guru maksimal 6 tahun terakhir, yaitu dimulai tahun 2024-2025 ini ke belakang, berarti sampai 2019 disiapkan semuanya saja. Tetapi nanti semuanya tergantung LPTK masing-masing. Ketika misalkan LPTK itu mewajibkan 6 tahun berarti sudah siap, misalkan mewajibkan 3 tahun berarti sudah ada, 1 tahun sudah ada, 2 tahun juga sudah ada. Tetapi lebih baiknya disiapkan semuanya. Yang namanya SK mengajar itu nanti harus ada juga surat pembagian tugas mengajar. Ya sebagai wali kelas kah, sebagai wakil kepala, atau sebagai kepala madrasah, kepala sekolah, maupun sebagai guru ampu atau guru mapel. Yang pertama nanti kita spill semuanya, jadi per item akan saya bahas bersama-sama. Yang B adalah dokumen perangkat pembelajaran yang pernah dibuat terdiri dari RPP atau modul ajar. RPP itu bahasan dari K13, modul ajar untuk bahasan kurikulum merdeka. Materi ajar, LKPD, alat peraga, media pembelajaran, dan instrumen penilaian maksimal 12 semester. Ini nanti akan kami jelaskan secara utuh di poin-poin berikutnya. Yang C adalah dokumen pengembangan kompetensi profesional seperti sertifikat, piagam, surat keterangan mengikuti kegiatan ilmiah dari kegiatan KKG, MGMP yang ada di wilayahnya masing-masing, maksimal 12 semester. Ya ini katakanlah mungkin punya 5 sampai 10 atau lebih, semakin banyak semakin bagus. Tetapi kalau misalkan Pak saya punyanya katakanlah 5, ya enggak apa-apa. Yang D adalah dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran dihubungkan dengan surat keterangan. Nah, ini masih banyak yang bertanya formatnya seperti apa. Nanti akan kami kirim di grup. Ya ada 3 format. Ada 3 format yang bisa teman-teman contoh enggak apa-apa. Ya, format itu kami dapatkan dari teman-teman yang sudah mengikuti RPL
di tahun 2023 maupun 2024. Ya, jadi itu pernah digunakan format itu, jadi insya Allah valid. Ya, insya Allah valid. Yang terakhir adalah dokumen inovasi pembelajaran dihubungkan dengan salah satu dari dokumen berikut, yaitu modul pembelajaran, video pola pembelajaran maupun karya lainnya. Ini nanti kita juga jelaskan secara detail di poin-poin berikutnya. Sekarang ke poin A, yaitu SK mengajar sebagai guru maksimal 6 tahun terakhir. Format yang digunakan adalah sesuai dengan format sekolah atau madrasah masing-masing. Jadi di sini tidak ada format yang baku, karena setiap madrasah atau sekolah itu punya format masing-masing. Pasti di setiap sekolah manapun punya SK mengajar, karena SK itu digunakan untuk kita mau mengajar. Kalau kita tidak dapat SK, ya kita tidak bisa mengajar. Jadi biasanya untuk SK ini yang membuat adalah dari yayasan. Nah, itu silakan berkoordinasi dengan kepala sekolah atau kepala madrasah masing-masing untuk dibuatkan selama 6 tahun ke belakang. Nah, seperti disiapkan dulu saja. Jadi nanti ketika tanggal 12 mulai upload RPL tuh teman-teman siap. Berikutnya adalah dokumen perangkat pembelajaran. Di sini adalah RPP. Yang di dalam RPP itu ada prota, promes, silabus, RPP itu sendiri, kemudian ada materi ajar, ada alat peraga atau median pembelajaran. Mungkin alat peraga digunakan di mapel kimia, fisika, biologi, IPA, atau mungkin ada mapel yang lain, silakan. Atau misalkan tidak ada, bisa diganti dengan media pembelajaran. Jadi ini fleksibel sekali. Terus kemudian ada LKPD, lembar kerja peserta didik, kemudian juga ada instrumen penilaian. Yang penting ada instrumen penilaiannya. Seperti apa, Pak? Ya, seperti format yang teman-teman punya. Jadi tidak perlu sesempurna mungkin, tidak perlu. Yang penting ada bagian-bagian ini. Nah, itu di poin B. Kemudian selanjutnya di poin C, yaitu dokumen pengembangan kompetensi profesional yang pernah diikuti. Ini adalah sertifikat, piagam, surat keterangan. Jadi teman-teman yang mengikuti webinar kami kemarin dan kemarin waktu persiapan PPG Darajat dan juga persiapan RPL itu bisa digunakan baik di persiapan RPL maupun di UKIN nantinya bisa digunakan, karena kami membuatnya 32 JP. Untuk poin ini, untuk RPL itu adalah bebas. Artinya bebas adalah teman-teman punya sertifikat apapun bisa. Jadi tidak harus 32 JP karena memang tidak ada juknisnya. Kalau punya, segera di-scan dalam bentuk PDF, terus kemudian nanti di-upload PDF atau PNG. Nah, nanti menunggu dari LPTK masing-masing. Kemudian poin D adalah dokumen pengembangan administrasi pembelajaran penuh dengan surat keterangan dari kepala sekolah madrasah. Ini adalah surat, ada 3 format. Jadi tidak saya spill di sini, nanti kami kirimkan langsung di grup. Jadi nanti teman-teman bisa mengadopsi format yang mana yang dipilih. Ada yang 2 lembar, ada juga yang 1 lembar. Itu semuanya bebas memilih. Ada poin yang sangat penting teman-teman di RPP tadi, itu harus bertanda tangan dan berstempel dari kepala madrasah. Ada tanda tangannya kepala, ada stempelnya. Boleh secara manual atau secara digital boleh. Manual adalah misalkan teman-teman punya RPP, kemudian di print, kemudian dicetak, terus kemudian bagian ditandatangani, tanda tangan teman-teman sendiri, terus kemudian tanda tangan kepala sekolah atau kepala madrasah, kemudian diberi stempel. Ya, diberi stempel. Jadi itu secara manual. Yang kedua adalah bisa digitalisasi. Misalkan teman-teman membuat paraf atau tanda tangan, kemudian difoto, kemudian dimasukkan di Word juga boleh. Sama juga di bagian tanda tangan kepala madrasah atau kepala sekolah itu langsung di stempel, difoto katakanlah, terus kemudian dimasukkan di Word juga boleh. Senyaman teman-teman. Ya, pastikan di poin kedua tadi untuk RPP dan teman-temannya itu ada tanda tangan kepala madrasah atau kepala sekolah dan juga stempel dari instansi masing-masing. Jadi jangan sampai tidak ada. Jangan sampai tidak ada. Termasuk poin D ini. Poin D ini wajib, ya wajib ada tanda tangan kepala sekolah atau kepala madrasah dan juga stempel. Nah, juga ada stempel. Itu juga dibuat 6 tahun ke belakang. Disiapkan saja 6 tahun ke belakang karena memang persyaratan yang diminta di laman Kemenak itu selama 12 semester atau 6 tahun. Untuk poin E ada dokumen inovasi pembelajaran. Ini bisa berupa modul pembelajaran atau LKS atau ringkasan materi juga boleh, tidak apa-apa. Kemudian video pembelajaran juga bisa. Jadi video pembelajaran nanti silakan diupload di YouTube masing-masing. Jadi nanti untuk upload di laman yang disediakan oleh LPTK itu nanti teman-teman menguploadnya link
ya link atau berbentuk PDF. Jadi nanti linknya dimasukkan di Word, kemudian di save dalam bentuk PDF, nanti di-upload. Kita masih menunggu apa itu uploadan tampilan resmi dari LPTK itu seperti apa, kita masih menunggu, tapi tetap disiapkan dalam bentuk link maupun bentuk PDF. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah poin-poin penting RPL mulai dari poin A, B, C, dan D, dan E. Jadi silakan teman-teman mempersiapkan mulai dari sekarang. Selamat sekali lagi bagi peserta terpilih. Untuk yang belum terpilih itu hanya masalah waktu, ditunggu saja. Semoga nanti akan segera berubah. Dan tanggal 17 kami doakan teman-teman semua yang masuk di batch 1 semuanya bisa terpilih dan dipanggil langsung oleh LPTK dan mulai proses PPG-nya di awal Maret. Amin Allahumma amin. Selamat sekali lagi. Silakan berproses, silakan belajar, silakan berjuang untuk mendapatkan sertifikat pendidik bersama-sama. Itu yang bisa kami sampaikan. Untuk lebihnya yang lain masalah ngobrol-ngobrol, siapkan pertanyaan, nanti malam kita Zoom bersama-sama. Untuk paket RPL-nya nanti saya kirim di grup saja, tidak di sini karena ini nanti akan kami upload di YouTube Ummah PPG Indonesia. Terima kasih semuanya. Kami akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.